Shalom teman-teman semuanya, Shalom GOC Family. Kembali lagi di GOC Online Service. Yeay, senang banget hari ini bisa satu kali lagi kita ibadah sama-sama. Apa kabar kalian semuanya? Kalau yang sekolah mungkin ini udah masuk di masa-masa ujian. Kalau yang kuliah mungkin ini baru masuk di semester yang baru ya teman-teman. Tapi apapun kabar kita semua hari ini kita mau sama-sama fokus, sama-sama excited dulu yuk buat ibadah hari ini. Buat ibadah bareng, buat muji nyembah Tuhan bareng walaupun kita terpisah dalam jarak, buat mendengarkan firman Tuhan bareng-bareng. Nah teman-teman, ini kita udah masuk di bulan ke-9 di tahun 2021. Welcome to the September. Dan karena kita masuk di bulan yang baru, maka kita akan bahas satu tema yang baru lagi nih teman-teman, yaitu reachable. Kalau buat yang penasaran apa itu reachable dan apa sih yang mau kita bahas, kita harus terus ikut ibadah ini sampai habis, ikut di minggu-minggu selanjutnya ya teman-teman ya. So sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, seperti biasa ada 3 poin penting yang harus terus kita ingat. Yang pertama, siapkan hati dan tempat yang terbaik. Kita sama-sama hari ini buka hati kita, karena aku percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Yesus hadir, amin. Dan juga siapin tempat yang terbaik, tempat yang nyaman untuk kita bisa mengekspresikan penyembahan kita buat Tuhan. Yang kedua, ayo kita sama-sama fokus. Kalau kalian mungkin lagi multitasking saat ini, ayo berhenti dulu, kita sama-sama fokus untuk ibadah. Kita hargai hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, be excited. Hari ini kita harus responi ibadah dengan penuh semangat, amin. Kalian boleh pakai fitur live chat di bawah untuk kita saling berinteraksi dan juga share apa sih rema yang kita dapat dari ibadah hari ini, apa yang kita dapat dari firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita masuk ke ibadah hari ini, sama-sama kita berdoa. Buka dulu yuk. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kalau hari ini kami boleh satu kali lagi beribadah secara online, kami percaya semua nggak ada yang sia-sia, semua nggak ada yang kebetulan, tapi semua karena rencana Tuhan. Tuhan, ini setiap kami mau buka hati kami. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada saat ini. Tuhan yang kasih kami hikmat untuk mengerti isi hati-Mu. Tuhan yang kasih kami damai sejahtera-Mu. Tuhan yang penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami siap untuk beribadah dengan penuh semangat dan berapi-api. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Yuk sama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan. Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini mengikuti ibadah ini. Yuk buka hati kita dan izinkan Tuhan menjamah kita saat ini. Thank you Lord Jesus. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Mari kita ulangi pujian ini dari awal teman-teman. Inilah
bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Menyatakan dengan iman kami Tuhan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku, Jesus. Oh, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Yesus, You never leave me, You never leave me. Mari sama-sama angkat tangan kita. Tremble, even when the storms come my way, even when the darkest night, You'll never let me go. Jesus, You're my rock and anchor, You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, You'll never let me go. Jesus, You'll never let me go. Hallelujah, we worship You, we worship You, Jesus. Come on, we sing. I'm not afraid, God is for me. Come on, we sing hallelujah. Hallelujah, I'm not afraid, God is for me. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, You'll never let me go. Jesus, Jesus, You're my rock and anchor, You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, You'll never let me go. Ini dengan iman kami. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, You'll never let me go. Jesus, Jesus, You're my rock and anchor, You're the one who
selama-lamanya Tuhan. Satu-satunya kasih yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Mari jamah kami saat ini, jamah kami Tuhan. Come on we sing. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku perlukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, 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 oh. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Kami percaya saat ini Tuhan telah memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang berlimpah-limpah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberikan kesembuhan buat setiap kami yang sedang sakit. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin kami jauh dari Tuhan, mungkin kami nggak dengar-dengaran akan Engkau. Kami hari ini mau kembali padamu, membuka hati kami, membuka diri kami untuk Tuhan lebih lagi berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu, dalam pikiran, hati, dan rancangan-Mu yang indah. Kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, perlindungan, dan juga damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom GOC, luar biasa banget, kalian semua sangat amat keren. Karena kenapa? Karena kita udah memasuki di bulan yang ke-9 di tahun 2021. Dan sampai bulan yang ke-9 ini, kalian semua masih semangat beribadah secara online. So kalian semua, kita semua keren. Sama-sama tulis di live chat ya, kita keren. Haleluya. So teman-teman, di bulan September ini kita akan sama-sama memasuki series yang baru. Kalau di bulan lalu, di bulan Agustus, kita udah memasuki series Worth Fighting For. Dan di series Worth Fighting For itu kita udah belajar banyak banget. Yang gue percaya semuanya pasti diberkati. Dan di bulan September ini kita akan memasuki series yang baru, yaitu Reachable. Sama-sama bilang Reachable. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari yuk kita sama-sama berdoa teman-teman.
Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena hari ini satu lagi kesempatan Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Memasuki bulan yang baru ini kami bersyukur ya Tuhan, karena kami masih bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, kuduskan hati setiap kami ya, kuduskan pikiran kami ya Tuhan. Kami mau rubuhkan segala keangkuhan manusia, segala distraksi-distraksi apapun yang menghalangi kami untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan urapi, biar firman Tuhan hari ini yang boleh menegur kami semua, menegur hamba-Mu ini. Dan biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Kami membuka hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin teman-teman. So teman-teman, kita memasuki series reachable. Reachable atau dalam bahasa Indonesianya itu dapat dijangkau atau dapat diraih. Ini lebih ke, yang hari ini gue mau bahas itu lebih ke arah yang dapat dijangkau tuh lebih bisa dinasehatin, lebih bisa diingetin orangnya. Dan teman-teman, di zaman sekarang ini nih teman-teman, ada banyak banget orang-orang yang susah banget buat diingetin, susah banget dinasehatin. Karena kenapa teman-teman? Karena banyak orang yang menutup hati mereka. Banyak orang yang menutup diri mereka dari nasihat, dari peringatan dari orang-orang di sekitar mereka. Banyak orang menjadi orang yang sombong. Sombong dalam arti waktu ada orang yang mau ingetin mereka, mereka langsung bilang, gue udah tau lah apa yang lu mau ngomongin ke gue. Ya udahlah, lu gak ngerti apa yang gue rasain. Ya gak sih? Banyak yang kayak gitu ya. Atau kira-kira pernah gak sih kita kayak gitu? Waktu mungkin ada orang-orang terdekat sekitar kita gitu, mungkin orang tua kita lagi nasehatin kita langsung menutup hati kita. Dan kita bilang dalam hati, kalian tuh gak ngerti apa yang gue rasain. Pernah gak kira-kira? Kalau gue secara pribadi, gue jujur, gue pernah melakukan hal yang seperti itu. Dan seringkali kita langsung menolak nasihat dari orang lain karena kesombongan kita. Padahal firman Tuhan bilang gini, di Amsal 19 ayat 20, firman Tuhan bilang, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Yang namanya ngedengerin nasihat teman-teman, itu tuh penting. Karena dengan kita mendengarkan nasihat, itu membuat kita jadi lebih bijak dalam menjalani kehidupan kita. Alkitab tuh catat banyak banget terutama di kitab Amsal yang namanya tentang pentingnya mendengarkan nasihat. Karena emang mendengarkan nasihat itu sesuatu yang baik buat hidup kita. Dan jangan sampai kita malah jadi orang yang sombong, yang langsung menutup diri kita dari nasihat orang. Baru orang tua mau ngingetin kita sesuatu, baru orang tua mau ngomong, kita langsung bilang iya udah tahu. Baru kakak rohani, teman-teman cool mau kasih tahu, lu jangan gitu, lu nggak bener, udah langsung diselak kata-katanya. Banyak banget orang yang sombong, banyak banget anak-anak muda yang sombong, yang menutup diri mereka dan merasa kalau orang lain nggak mengerti tentang hidup mereka, yang merasa bahwa saran dari orang lain tidak akan berguna bagi hidup mereka. Jangan menjadi orang yang sombong teman-teman. Selain itu banyak orang yang susah banget buat diingetin, banyak banget orang yang susah banget dinasehatin, karena banyak orang yang mendengarkan teman sebayanya, lebih mendengarkan teman sebayanya. Teman sebaya itu apa? Bagi yang nggak tahu, teman sebaya itu yang teman sepantaran gitu kan. Kayak misalkan contohnya gua sama Timothy sepantaran. Enggak lah. Ya tapi kita masih sepantaran lah ya. Usianya masih usia belasan, usia remaja. Cuman yang mungkin yang lebih sepantaran lagi kayak misalkan Ibet sama Vero itu juga masih sepantaran. Banyak orang yang lebih dengerin teman sebayanya. Ya enggak? Banyak anak-anak muda yang lebih ngikutin apa yang temannya katakan daripada apa yang orang tuanya nasihatkan. Ya kan? Gue dulu pernah ngeliat sedikit survei, gue lupa surveinya itu di mana, tapi banyak banget di dalam survei itu bilang anak-anak muda tuh lebih ngedengerin teman-teman sebayanya daripada orang tuanya karena berbeda generasi gitu. Terus banyak anak-anak muda yang lebih dengerin sosial media daripada apa yang Tuhan katakan. Wah, ini juga nggak benar ya teman-teman.
Mungkin kalau gue boleh kasih contoh, ketika mungkin orang tua lu bilang kayak gini, jaga pergaulan ya. Tapi temen lu bilang, kalau lu gak gaul sama dia nih, dia yang sering bolos, dia yang mungkin suka ngajak buat demo ke guru, dia yang mungkin suka ngajak buat nonton film-film yang gak bener, dia yang ngajak buat ngomongin hal-hal yang porno, lu gak gaul. Kira-kira mana yang kita ikutin? Apa yang orang tua kita bilang? Apa yang teman sebaya kita bilang? Ketika mungkin sosial media nih bilang kalau keren itu ketika punya banyak followers, keren itu ketika engagement di sosial medianya tinggi. Tapi Tuhan bilang keren itu waktu lakuin firman Tuhan. Kira-kira mana yang kita ikutin, teman-teman? Mungkin rasanya waktu kita gak punya banyak followers, sosial media kita sepi, itu rasanya gak enak. Tapi hari ini gue mau tanya ke kalian semua, kita mau ikutin apa yang kita rasakan atau apa yang Tuhan katakan? Gue ulangin sekali lagi, mana yang mau kita percaya? Kamu mau percaya sama apa yang kamu rasakan, atau kamu mau percaya sama apa yang Tuhan katakan? Teman-teman, apa yang teman-teman sebaya kita kasih tahu buat kita itu belum tentu salah, tapi belum tentu juga benar, teman-teman. Kalau mungkin gue boleh sedikit keluar jalur dari tema hari ini, gue pengen encourage teman-teman semua bahwa jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bodoh hanya demi mendapatkan banyak pergaulan, hanya demi mendapatkan uang, hanya demi mendapatkan keterkenalan. Jangan lakukan hal yang bodoh. Tetap hidup di dalam firman Tuhan. Maka lu semua akan lihat kemana Tuhan akan bawa lu. Amin. So, balik lagi ngomongin tentang orang-orang yang susah dinasehatin karena lebih dengerin teman sebayanya. Gue jadi inget sama kisah Rehabim. Teman-teman buat yang nggak tahu Rehabim itu siapa, dia itu adalah anaknya Salomo, teman-teman. Dan ini ada di 1 Raja-Raja 12. Gue gak akan bacain, tapi gue akan ceritain kisahnya. Jadi pada saat Salomo mati, Raja Israel nih, Salomo mati, itu keadaan Israel sedikit kacau. Dan Rehabim itu menggantikan Salomo menjadi raja, menaiki tahtanya lah ibaratnya. Dan suatu hari orang-orang Israel datengin ke Rehabim. Mereka datang dan mereka bilang, ayahmu Salomo telah memberatkan tanggungan kami. Tolong ringankanlah tanggungan itu. Dan Rehabim pun bilang ke orang-orang Israel, yaudah nanti datang deh lusa. Waktu orang-orang Israel pergi, Rehabim datengin ke para tua-tua dan para penasihat. Dan Rehabim tanya ke para penasihat itu, kira-kira apa yang harus gue lakukan? Dan para tua-tua dan penasihat itu bilang, lu harus mengabdi kepada rakyat. Dan katakanlah hal-hal yang baik kepada rakyat. Terus Rehabim langsung ngabain pesan itu. Dia datengin orang-orang sebayanya. Dia datengin teman-teman dia yang mungkin seumuran sama dia. Diceritain lagi kronologisnya nih, orang Israel datengin dia dan ngomong apa. Dan teman-teman sebayanya itu ngasih saran kayak gini, perberat lagi tanggungannya. Wah. Dan Rehabim pun mengikuti saran dari teman-teman sebayanya itu. Dan singkat cerita, pada akhirnya itu adalah awal mula perpecahan bangsa Israel. Yang mana waktu Rehabim jawab itu ke orang-orang Israel, mereka hilang respect sama keluarga Daud. Akhirnya pecah. Ada yang namanya bangsa Israel yang akhirnya dipimpin oleh raja yang namanya Yerobim, dan Rehabim hanya memimpin bangsa Yehuda, yang ada wilayah Yehudanya doang. Terpecahlah bangsa itu. Lewat cerita ini gue bukan pengen bilang bahwa apa yang teman-teman sebaya lu kasih tahu ke lu itu selalu salah. Enggak, bisa juga bener. Dan lewat cerita ini juga gue bukan mau bilang ke kalian bahwa apa yang orang tua kalian ngomong ke kalian itu udah pasti benar. Enggak juga, mereka juga bisa salah. Tapi inti dari cerita ini adalah, teman-teman, jangan sampai kita tutup hati kita. Gue ulangin sekali lagi ya, jangan sampai kita tutup hati kita. Orang tua kita tuh bisa banget salah, teman-teman, tapi bisa juga bener. Gue juga dulu adalah tipe orang yang
mereka orang tua gue tuh gak akan ngerti apa yang gue rasain. Tapi enggak juga loh teman-teman. Kalau kita mau coba buat dengerin mereka, kalau kita mau coba buat buka hati teman-teman, kita akan tahu bahwa yang orang tua kita pengen tuh pasti yang terbaik juga. Lagi pula gak ada salahnya kita dengerin, karena mereka juga udah hidup lebih lama daripada kita. Kita hidup baru lahir dari tahun berapa sih? Ada yang mungkin dari tahun 1990-an. Tapi ada yang lahirnya baru tahun 2006, 2007, 2002, 2000, 2001. Sedangkan orang tua kita udah melewati segala kegagalan, segala sakit hati, ngelewatin krisis tahun 98. Kita gak pernah lewatin itu. Mereka pasti punya pengalaman yang lebih banyak lagi. Dan gak ada salahnya buat kita dengerin mereka. Teman kita bisa salah, tapi teman kita juga bisa benar. Pokoknya inti dari sini adalah jangan sampai kita tutup hati kita. Kalau misalkan sama nasihat manusia aja kita gak dengerin, apalagi sama perkataan Tuhan teman-teman. Ulangin ya sekali lagi, kalau sama nasihat manusia aja kita gak dengerin, kalau sama nasihat manusia aja kita nutup hati, apalagi sama perkataan Tuhan. Yang udah pasti perkataan itu mendatangkan kehidupan buat kita. Yang udah pasti kita sangat membutuhkan perkataan Tuhan untuk menuntun hidup kita. Kalau kita gak ikutin perkataan Tuhan, maka habislah hidup kita jadi semau-maunya kita. Makanya kuncinya adalah jangan tutup hati. Kuncinya adalah buka hati. Sama-sama tulis di live chat, buka hatimu. Yuk teman-teman, buka hatimu. Gue berdoa supaya hari ini Roh Kudus yang boleh menjamah kalian. Kalian boleh buka hati kalian dan membiarkan Roh Kudus yang mengambil alih. Amin. Buka hatimu. Siapa yang mau buka hati? Boleh tulis di live chat. Aku mau buka hati. So teman-teman, cara buka hati itu mudah. Gimana caranya? Gue mau kasih tahu 2 hal cara buka hati. Yang pertama adalah listen. Sama-sama tulis listen di live chat. Listen ini lagi terkenal banget sih gue rasa listen ini. Kalau kalian sering main sosial media pasti kalian tahu yang listen to me now. Kalian pasti tahu itu ya, lagu yang lagi terkenal di sosial media itu listen to me now. Kita balik lagi ke ayat yang pertama kita buka di Amsal 19 ayat 20. Tapi kali ini yang terjemahan New English Translation. Amsal 19 ayat 20 terjemahan New English Translation. Listen to advice and receive discipline, that you may become wise by the end of your life. Listen. Kalau kamu mau buka hati, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah listen. Teman-teman, listen sama hear itu beda loh teman-teman. Meskipun keduanya sama-sama mendengar, beda. Listen itu waktu gue lagi ngomong, lu lihat ke arah gue di sekarang. Waktu gue lagi ngomong, lu berikan waktu lu berikan perhatian lu cerna apa yang gue omongin, dan lu responi. Tapi hear, waktu gue lagi ngomong nih, lu dengerin gue ngomong sambil roll depan, sambil makan, sambil main game. So, listen sama hear itu beda. Listen itu waktu lu taruh perhatian lu untuk mendengarkan. Sedangkan hear, waktu lu mendengarkan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Itu bedanya. So, buka hatimu yuk. Mulai dari listen. Mulai dengarkan apa yang Tuhan mau katakan buat kamu. Gimana caranya teman-teman? Ya sediakan waktu buat Tuhan. Sediakan waktu buat saat teduh. Kalau kita memang mau listen Tuhan, kalau kita memang mau dengerin apa yang Tuhan mau katakan buat kita, kita harusnya sediain waktu, sediain perhatian kita buat Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita saat teduh. Teman-teman, pertanyaannya hari ini adalah, apakah selama ini kita dengerin Tuhan? Apakah selama ini kita listen? Atau jangan-jangan kita cuma hear? Jangan sampai kita malah kasih waktu yang sisahan buat Tuhan teman-teman. Oke, saat teduh deh. Tapi nanti deh, sebelum mau tidur, saat teduh. Oke, udah ketiduran. Oke,
Gue ikut cool deh, tapi ikut coolnya sambil multitasking. Oke, gue ibadah online deh, tapi ibadah online-nya sambil ketiduran, sambil makan. Jangan sampai teman-teman. Kalau kita memang mau listen, kita akan taruh perhatian kita akan berikan respon terbaik kita akan dengarkan, kita akan cerna. Teman-teman, ayo buka hati. Ada banyak banget hal yang Tuhan pengen sampaikan. Ada banyak banget hal yang pengen Tuhan ingetin. Ada banyak banget hal yang pengen Tuhan tegur buat kita. Ayo kita sediain waktu buat Tuhan. Jangan sisakan waktu. Ayo kita sediakan waktu buat Tuhan. Jangan sisakan waktu. Buka hatimu yuk. Dengerin apa yang orang tua dan kakak rohani mau nasehatin buat kamu. Dengar teman-teman, Tuhan bisa berbicara lewat siapa aja. Tuhan bisa berbicara lewat orang tua kita. Tuhan bisa berbicara lewat teman-teman kita. Tuhan bisa berbicara lewat orang tua, kakak rohani kita. So, ayo buka hati. Jangan menutup diri kita, jangan menutup hati kita. Berapa sering waktu kita lagi, waktu orang tua kita lagi ngomelin kita, lagi nasehatin kita cuma pengen iya aja. Pokoknya semoga omelan itu, nasihat itu yang penting cepet kelar aja. Berapa sering kita kayak gitu? Ya nggak sih? Waktu orang kita lagi abis buat kesalahan dan kita lagi diomelin sama orang tua, rasanya pengen cepet-cepet masuk kamar. Udah nggak pengen dengerin lagi omelannya. Come on, listen, dengerin. Belajar buat responi itu teman-teman. Listen. Amin. Yang pertama, listen. Yang kedua, renungkan. Ketika kita mau buka hati, gak cukup buat kita cuma menaruh perhatian pada apa yang Tuhan katakan dan orang-orang sekitar kita nasihatkan. Gak cukup buat ngedengerin doang. Kita perlu merenungkan. Gak cukup untuk mendengarkan aja. Kita perlu merenungkannya. Yosua 1 ayat 8 bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini perintah Tuhan buat Yosua teman-teman. Dan gue percaya ini juga perintah Tuhan buat kita. Firman Tuhan gak cuma harus dibaca, gak cuma harus didengerin, gak cuma harus ditaruh perhatian, gak cuma harus di-listen. Tapi firman Tuhan juga perlu untuk kita renungkan teman-teman. Bahkan sepanjang hari kita, sepanjang hidup kita harus merenungkannya. Sama kayak nasihat orang-orang gak cuma harus kita dengerin aja, tapi juga perlu kita renungkan. Karena waktu kita merenungkannya, kita lagi menimbangnya. Oh iya ya, ternyata iya ya, benar juga ya. Kayaknya kalau gue begini gue salah deh. Kayaknya kalau gue begitu gue salah deh. Ketika kita merenungkannya, kita menimbangnya. Dan waktu kita bisa merenungkannya, kita menimbangnya dalam hidup kita akan mulai melangkah dalam hidup dengan hati-hati. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan nasihat-nasihat itu. Karena itu renungin juga teman-teman. Ayo kita renungin firman Tuhan. Kita renungin nasihat dari siapapun. So hari ini mau gak kira-kira kita buka hati kita? Kita mulai dari listen dan renungkan. Yang mau tulis di live chat, aku mau buka hati. Yuk kita buka hati yuk teman-teman. Ingat ya, cara buka hati itu kayak stick PS. L, N, R. Listen, yang mana kita harus taruh perhatian kita, waktu kita, hati kita untuk mendengar. Bukan cuma masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan. Renungkan, yang mana bukan cuma ngedengerin aja, tapi kita perlu menimbang dan merenungkannya. Dengar, teman-teman, Tuhan pasti selalu pengen kita jadi lebih baik. Tuhan pasti selalu pengen kita menjadi orang yang lebih upgrade lagi. Begitupun juga orang tua kita, begitupun juga mungkin teman-teman sekitar kita, begitupun juga anak-anak GOC semuanya. Pasti pengen kita semua jadi orang-orang yang lebih baik lagi. Dan pada zaman dulu teman-teman, Tuhan tuh selalu ingetin ke bangsa Israel
bahwa ayo hidup takut akan Tuhan, hidup ngandelin Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan. Tapi seringkali bangsa Israel abaikan itu. Dan mereka seringkali berpaling, menyembah berhala pada akhirnya. Tapi Tuhan tetap terus ingetin mereka. Tuhan panggil nabi, suruh buat ingetin bangsa Israel. Tapi seringkali diabaikan juga. Sampai akhirnya Tuhan harus izinkan bangsa Israel mengalami pembuangan. Bahkan di dalam masa pembuangan pun Tuhan masih ingetin bangsa Israel kalau Tuhan punya rancangan yang indah buat setiap dari bangsa Israel. Tuhan gak akan pernah menyerah buat ingetin bangsa Israel. Dengar teman-teman, Tuhan juga gak akan pernah menyerah buat ingetin kita semua. Tuhan gak akan pernah menyerah supaya kita jadi orang yang lebih baik lagi. Lewat firman Tuhan, lewat nasihat, itu semua Tuhan pakai buat ingetin kita teman-teman. Tuhan sendiri aja sampai mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu harusnya jadi peringatan terbesar buat hidup kita. So, apalagi yang harus Tuhan lakukan supaya kita bisa buka hati kita? Come on teman-teman, kita buka hati kita buat Tuhan. Karena Tuhan itu bukan tipe pemaksa teman-teman. Tuhan itu bukan tipe yang kalau lu gak mau dipaksa, bukan kayak gitu. Kalau diibaratin kehidupan lu adalah rumah yang lagi berantakan dan Tuhan adalah temen lu, dia akan ketok rumah lu, bukan gedor rumah lu terus dia langsung bilang sini gue beresin semua rumah lu. Enggak kayak gitu. Tuhan gak maksa. Tuhan ketok pintu rumah lu. Kalau lu bukakan, dia akan tanya, kayaknya rumah lu lagi berantakan ya, ada yang bisa gue bantu gak? Kalau lu gak menolak, ya lu tutup lagi pintunya. Dan besok Tuhan akan datang lagi. Tuhan ketok lagi pintunya. Dan Tuhan tanya, ada yang bisa gue bantu gak kira-kira untuk memperbaiki rumah lu? Dan kalau lu masih tetap tolak juga, besok dia akan datang lagi dan ketok lagi. Kuncinya adalah, mau gak lu buka hati teman-teman? Yuk kita buka hati yuk. Buka hati buat dengar firman Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Buka hati untuk supaya nasihat-nasihat orang bisa kita pertimbangkan. Listen, teman-teman, listen dan renungkan lagi. Amin. Yuk yang mau buka hati, di rumah kalian masing-masing angkat kedua tangan kalian. Oh rabasya raba. Tuhan, Engkau melihat ya Tuhan tangan-tangan yang terangkat ya Bapa. Tuhan jamah setiap mereka ya Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan sangat amat mengasihi mereka. Orang-orang sekitar mereka pun juga mengasihi mereka. Orang tua mereka mengasihi mereka. Tuhan jamah ya hati mereka. Mereka mau buka hati ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memimpin hati setiap mereka. Tuhan yang mengubahkan setiap karakter-karakter yang buruk ya Bapa. Dan jadikan kami semakin serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar sesuatu. Biarlah mulai dari hari ini kami buka hati kami. Kami mulai listen dan kami mulai renungkan apa nasihat dan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih ya Bapa. Pimpin setiap mereka, kalau ada yang lagi letih lesu, Tuhan berikan semangat yang baru. Tuhan yang pimpin studi mereka, pekerjaan mereka. Kalau ada yang lagi sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Kau nyatakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama angkat kedua tangan kalian. Kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan yang memimpin kehidupan engkau. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Segala apapun yang engkau lakukan akan Tuhan buat berhasil. Ketika engkau membuka hati. Terimalah berkat dari Bapa di sorga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis melalui Allah Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang siap terima berkat sama-sama kita katakan amin. So happy Sunday ya teman-teman. Semangat terus kalau hari-hari ini lagi hektik. God bless you.
Wah, sungguh firman Tuhan yang luar biasa, amin. Thank you Franklin dan teman-teman semua yang udah melayani. Gimana nih guys, apakah kalian terberkati dengan ibadah hari ini? Kalau aku personally, iya banget, aku terberkati dengan pujian penyembahannya dan juga firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Kalau kalian merasakan hal yang sama, boleh tulis di live chat ya, atau kasih stiker dan reaction. Jangan leave dulu karena aku akan kasih beberapa pengumuman penting yang kalian mesti banget tahu nih. Yang pertama, minggu depan ada GOC Meetup secara online. Wah, seru banget. Jam 10 pagi di hari Minggu, jangan sampai telat. Untuk informasi lebih lanjut terkait link Zoom atau Google Meet, nanti akan dikasih lewat grup Cool ataupun Instagram GOC Teams. Dan pengumuman yang kedua, buat kalian-kalian yang belum tertanam di komunitas, udah lama nggak ikut Cool ataupun yang baru pertama kali ikut online service GOC dan baru tahu nih kalau kita ada Cool. Nah, aku mau ajak kita semua untuk sama-sama yuk tergabung dalam Cool. Di Cool tuh asik banget deh, pokoknya kita bisa sharing bareng, curhat bareng, masak bareng, nonton bareng, makan bareng, pokoknya aktivitas-aktivitas seru, tapi kita tetap bertumbuh sama-sama karena isinya adalah orang-orang yang suportif dan mau untuk berbagi satu sama lain. Caranya gampang banget, kalian tinggal hubungi kontak person yang tertera di layar kalian saat ini. Dan pengumuman yang ketiga, untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar kalian. Yuk kita sama-sama belajar untuk memberi. Dan itu aja pengumuman dari aku, teman-teman semuanya. Apapun aktivitas kita hari-hari ini, apapun kondisi kita hari ini, jangan lupa untuk tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, dan tetap terhubung dengan teman-teman yang membangun, dengan komunitas yang membangun. Stay healthy, stay safe teman-teman, dan stay happy. Happy Sunday and God bless you semuanya.